Pertama-tama, kita patut memanjatkan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang telah menolong, bahkan memberkati sehingga hari ini Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado dapat melakukan wisudanya yang ke-18. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado, para pembantu ketua, para dosen, dan Majelis Pengawas Gereja Alkitab Anugerah, para undangan sekalian, serta secara khusus kepada para wisudawan dan wisudawati yang ada pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, tentu hari ini kita semua bersukacita, bergembira dengan apa yang telah dicapai oleh para wisudawan dan wisudawati. Dan kami yakin kegembiraan itu bukan hanya ada pada para wisudawan dan wisudawati saja, tetapi juga ada pada para dosen, keluarga wisudawan dan wisudawati. Dan kami semua keluarga besar Gereja Alkitab Anugerah turut bergembira bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Kegembiraan saudara-saudara itu juga menjadi kegembiraan kami. Adapun kegembiraan kami itu sangat beralasan. Pertama, saudara-saudara yang diwisuda hari ini itu bersamaan waktunya ketika saudara-saudara menjadi mahasiswa. Dan kami, Majelis Sinode, dipercayakan sebagai pengurus Gereja Alkitab Anugerah pada 4 tahun yang lalu di Kota Mobagu. Yang kedua, apa yang telah saudara-saudara capai hari ini, itu juga menjadi capaian Gereja Alkitab Anugerah secara organisasi. Dan semua itu tentu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, dalam wisuda kali ini, Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado mengusung tema Theological Education in the Era of Globalization. Dipastikan bahwa lewat tema ini kita semua diingatkan, dan terlebih lagi kepada para wisudawan, bahwa kurang lebih 4 tahun saudara-saudara berada di dunia kampus, belajar teologi, dan sesudah ini saudara-saudara akan pergi menuju ke dunia pelayanan yang real. Dunia kampus sangat berbeda dengan dunia pelayanan. Jika di kampus saudara-saudara adalah para penerima pengajaran, maka dalam pelayanan saudara-saudara adalah pemberi pengajaran. Sekarang kita sadar atau tidak, kita sedang berada di era globalisasi. Dan tak dapat dihindari bahwa era globalisasi saat ini memengaruhi teknologi yang menempatkan dunia pada fase yang disebut revolusi industri 4.0. Fase yang dimaksudkan pada saat ini memberikan dampak atau tantangan tersendiri terhadap kehidupan sosial, relasi antara sesama, dan tantangan khusus juga bagi gereja, bagi pelayan gereja. Salah satu hal yang dapat dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 adalah gaya hidup seorang pelayan gereja. Gaya hidup didefinisikan sebagai cara hidup atau cara untuk menghabiskan waktu yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman. Gaya hidup seorang pelayan Tuhan dapat memengaruhi kinerja dalam pelayanan gereja tersebut. Hal ini berarti apabila sistem kinerja seorang pelayan dalam gereja semakin baik, tentu pula memberikan hasil yang baik terhadap kepengurusan gereja tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0
dapat mengubah pola pikir seorang pelayan ke arah digital dan pengambilan keputusan-keputusan yang cepat. Dewasa ini media sosial menjadi sasaran utama bagi pelayan Tuhan untuk mengkomunikasikan segala pesan firman Tuhan dengan cepat. Dan pelayan Tuhan dapat juga dengan mudah mengakses media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Harus ingat bahwa semua sumber informasi tentang apa saja dapat diakses dengan mudah, sehingga pelayan Tuhan dan jemaat bisa sama-sama memiliki peluang untuk mengakses situs-situs pelajaran teologi dan pemberitaan firman Tuhan. Jika pelayan tidak kreatif, maka akan ketinggalan informasi dari jemaat yang dilayani. Itulah sebabnya di era globalisasi ini, kita semua sebagai pelayan Tuhan tertantang bahwa dalam pelayanan kita bukan hanya melayani seperti biasanya atau biasa-biasa saja, tetapi harus lebih peka, kreatif, inovatif, dan cekatan, cepat dan tidak lambat. Dan terutama adalah hidup berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pelayan Tuhan menerima panggilan untuk menjadi berkat bagi jemaat. Tetapi sangat disayangkan, banyak pelayan Tuhan yang tidak menyadari akan hal ini. Sehingga yang terjadi adalah sebaliknya, bukannya menjadi berkat, tetapi menjadi sumber masalah. Bukannya memberi solusi dari masalah, tetapi menjadi pembuat masalah. Alkitab dengan sangat terang dan jelas mengidentifikasi keadaan manusia di era ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Bahwa masa ini adalah masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, sombong, memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak suka berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dan seterusnya. Inilah realita kehidupan manusia saat ini, di mana kita dipanggil untuk melayani, memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti ke surga, sedangkan yang tidak percaya pasti akan pergi ke neraka. Harapan kami untuk para wisudawan, agar kesuksesan yang telah saudara-saudara raih di kampus TAM ini akan terbawa dalam pelayanan, sehingga saudara-saudara juga menjadi seorang pelayan Tuhan yang sukses. Akhir kata, pada kesempatan ini, sebagai Ketua Majelis Sinode Gereja Alkitab Anugerah, saya menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Sekaligus selamat datang dan selamat bergabung dengan barisan para pekerja gereja di Gereja Alkitab Anugerah untuk melayani bersama-sama guna hormat kemuliaan bagi Kristus, Sang Kepala Gereja. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja pasti menolong kita. Terima kasih.